Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali dalam Embaran Sepekan. Saya Rahmi Aryani akan menyajikan berbagai informasi penting seputar perkembangan daerah, mulai dari isu lingkungan, perlindungan anak hingga langkah besar pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ini dia rangkuman berita terhangat sepekan terakhir versi Embaran Media. Kita awali dari sektor kehutanan. Kabupaten Pakpak kini memiliki kantor permanen Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi atau KPHP Unit 6. Gedung ini diresmikan langsung oleh Gubernur Papua Barat dan diharapkan menjadi pusat pengelolaan hutan yang profesional dan berkelanjutan. Bertempat di Jalan Kokas, Distrik Pakpak Selatan, peresmian gedung KPHP Unit 6 Pakpak ditandai dengan pengguntingan pita oleh Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan bersama Bupati Pakpak Samaon Dahlan. Gedung ini dibangun lewat APBD senilai lebih dari 5 miliar rupiah dan dilengkapi fasilitas lengkap untuk mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan. KPHP Unit 6 memiliki wilayah kerja lebih dari 900.000 hektar dan mendukung program perhutanan sosial yang menghasilkan produk seperti minyak pala, arang briket, hingga kerajinan ekowisata. Dengan hadirnya gedung ini, pemerintah berharap pelayanan kepada masyarakat dan pengawasan terhadap kelestarian hutan bisa dilakukan lebih optimal. Kita beralih ke kabar yang mengundang keprihatinan publik. Sebuah video kekerasan terhadap balita berusia 1 tahun 2 bulan viral di media sosial. Pelaku diketahui masih berusia 17 tahun dan saat ini tengah ditangani unit PPA Polres Pakpak. Dalam video tersebut, pelaku terekam menampar dan meremas wajah korban secara kasar. Kejadian ini terjadi di Pakpak Tengah dan diduga sebagai bentuk tekanan terhadap ayah kandung balita tersebut. Pihak kepolisian telah mengamankan pelaku dan menyita barang bukti termaksud rekaman video. Kapolres Pakpak mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan video guna menjaga kondisi psikologis korban. Selanjutnya dari sektor ekonomi. Bupati Pakpak Samaon Dahlan meresmikan Koperasi Merah Putih sebagai bentuk dukungan terhadap ekonomi mandiri di desa-desa. Acara peluncuran berlangsung di Gedung Windertuare dalam rangka peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78. Koperasi ini dirancang sebagai pusat distribusi barang dan jasa serta pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat kampung berbasis teknologi dan partisipasi pemuda. Dalam kesempatan yang sama, Bupati juga meluncurkan program perlindungan sosial bagi 10.000 pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Ini menjadi wujud nyata bahwa koperasi bukan hanya tentang usaha, tapi juga soal keadilan dan perlindungan sosial. Masih terkait perlindungan sosial, pemerintah Kabupaten Pakpak menandatangani kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kecelakaan dan kematian bagi 10.000 pekerja bukan penerima upah. Program ini menyasar pelayan, petani, buruh harian hingga pedagang kecil. Pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran lebih dari 2 miliar rupiah dari APBD 2025 demi menjamin keamanan kerja para pekerja sektor informal. Santunan kecelakaan mencapai 42 juta rupiah dan beasiswa bagi anak pekerja yang meninggal juga disiapkan. Langkah ini menjadikan Pakpak sebagai pelopor perlindungan sosial tenaga kerja sektor informal di Papua Barat. Selanjutnya dari tingkat nasional, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan istilah baru serakah nomik. Ia menyindir praktik ekonomi curang dan serakah yang merugikan negara hingga 100 triliun rupiah setiap tahun. Menurut Presiden, dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk memperbaiki 100.000 sekolah ketimbang menyelamatkan pengusaha-pengusaha nakal yang memanipulasi distribusi pangan dan merugikan rakyat. Prabowo memerintahkan penindakan tegas termasuk penyitaan aset terhadap pelaku yang merusak ekonomi rakyat. Ia menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada vampir ekonomi yang menyabotase konstitusi dan masa depan bangsa. Demikian Embaran Sepekan hari ini, tetap waspada, bijak dalam berbagi informasi, dan mari bersama membangun Pakpak yang mandiri dan berkeadilan. Saya Rahmi Aryani, pamit undur diri dan sampai jumpa.